Hari ini dunia menerima kabar dari Inggris tentang eh, wafatnya Ratu Elizabeth yang berusia 96 tahun. 96 tahun dan memerintah cukup lama, menjadi pemimpin kerajaan cukup lama, seorang yang disayangi di Inggris, di persemakmuran, negara-negara persemakmuran, seorang yang juga dihormati oleh dunia sehingga banyak orang yang menyampaikan turut belasungkawa ketika dia harus eh, meninggalkan dunia ini. Biasanya kalau ada yang meninggal, orang seperti Ratu Elizabeth atau orang-orang yang orang besar, orang-orang yang terkenal, biasanya kita atau kebanyakan orang ya, saya sebut kita aja, kita biasanya akan mengatakan bahwa orang apa besar, orang kecil, terhormat atau tidak terhormat di dunia, toh akan mati juga. Karena manusia toh akan mati. Ada yang berumur masih muda, bahkan dan ada juga yang berumur sudah seperti Ratu Elizabeth 96, ada yang mungkin lebih tua lagi dari beliau. Semua orang akan mati dan kita selalu sadar itu. Nah, saya tidak mau mengajak kita untuk berbicara tentang atau merenung tentang toh orang akan mati karena kita tahu semua. Kita semua tahu bahwa setiap orang akan meninggalkan dunia ini, siapapun termasuk kita. Mungkin kita juga sedang berada di urutan, kalau dia berurutan, nah kita ada di urutan yang selanjutnya, ya, akan meninggalkan dunia ini. Uh, saya hanya mau kita merenung sedikit, merenung tentang seorang yang besar seperti Ratu Elizabeth dan anggota kerajaan, kerajaan yang sangat populer kan di dunia Inggris, uh, sangat populer. Seorang yang sangat dihormati, kaya raya, pemegang kekuasaan. Tapi ada satu hal yang menurut saya menarik dari kehidupan Ratu Elizabeth dan keturunannya, anaknya sampai cucu dan selanjutnya, yaitu ketika nanti ada pernikahan atau ada sesuatu selalu berhubungan dengan gereja. Mereka akan ada di gereja, lalu mereka akan mengikuti liturgi di gereja, untuk pokoknya pernikahan anaknya, cucunya, dan selanjutnya dan seterusnya. Mereka akan berada di gereja. Seorang ratu, saudara. Seorang ratu memang di Inggris sendiri kan punya gereja ya. Kita kenal gereja Anglikan, gereja dikenal di Indonesia dengan gereja Inggris. Dia selalu paling kurang dia berada di gereja. Dia tahu ada sesuatu yang lebih besar dari dia. Dan kalaupun harus menikahkan anaknya atau cucunya atau bagian dari keluarganya, itu harus diberkati di gereja. Seorang yang besar, saudara. Ya kan? Seorang ratu yang terkenal. Tapi dia mengajak keluarganya untuk berada di gereja. Mungkin tidak selalu, saya tidak tahu, kita juga mungkin tidak tahu, atau tahu, saudara tahu, saya tidak tahu. Mungkin bukan hanya saat waktu-waktu tertentu, tapi paling kurang dia ada di gereja. Saya tidak tahu apa dia melakukan itu dengan kerendahan hati, atau merasa membutuhkan Tuhan untuk memberkati dia dan keluarganya. Yang saya pengen kita renungkan adalah seorang ratu, seorang yang besar seperti dia, yang hampir punya segala sesuatu, apa yang kurang. Tapi dia masih memiliki satu hati di bagian hidupnya itu. Ada sesuatu yang harus dihormati, yaitu Tuhan. Sekalipun mungkin hanya untuk apa? Menunjukkan kepada dunia bahwa dia ke gereja mengikuti uh, pernikahan, pemberkatan nikah, yang karena selalu yang ditampilkan kan pemberkatan nikah, yang kita bisa lihat, yang saya tahu juga seperti itu. Dia memiliki
sesuatu, yaitu paling kurang dia tahu ada Tuhan. Paling kurang dia tahu ada Tuhan. Lalu kalau kita merenung untuk diri kita juga tahu ada Tuhan. Dan kita pasti selalu berharap Tuhan berkati kita. Mungkin bukan pernikahan, karena mungkin kita berharap pada berkat-berkat jasmani. Mungkin Ratu Elizabeth dan keluarganya tidak lagi berharap Tuhan berkati kami, beri kami makanan pada hari ini yang secukupnya. Mungkin dia tidak menyampaikan seperti itu ya. Tetapi paling kurang dia minta berkat. Kalau kita juga seperti itu. Kita tahu ada Tuhan. Dan kita selalu berharap Tuhan memberkati kita. Kita selalu berharap Tuhan menjaga kita, memelihara kita. Kita yang tidak punya apa-apa. Saya belum mau bicara tentang dari kata Alkitab, tapi dari segi manusia saja, yang biasa saja. Yaitu kita nggak punya apa-apa, kita tidak sehebat pegawainya, penjaga rumah, pegawainya, asisten rumah tangga, atau apa namanya di kerajaan. Kita tidak, bahkan kita tidak selevel dengan mereka itu kali. Mungkin. Tapi kita juga tahu ada Tuhan. Dan kita juga pasti sadar, kita juga akan meninggalkan dunia ini. Tidak enak setiap saat kalau bicara, saya bicara tentang bagaimana meninggalkan. Tetapi seorang yang besar, bukan cuma Ratu Elizabeth, ada banyak sekali cendekiawan, ya, milioner, jutawan, banyak sekali orang yang selalu bergantung pada Tuhan. Dan terima kasih kalau kita sehari ini merasa, iya, kalau Ratu Elizabeth aja masih tahu ada Tuhan yang dia harapkan berkat dari Tuhan, saya akan berharap juga pada Tuhan. Atau mungkin tanpa pun kita berpikir begitu, kita sudah terbiasa dengan tahu bahwa Tuhan memberkati kita. Kita sudah terbiasa dengan setiap saat Tuhan tolong saya, berkati saya. Mungkin Ratu Elizabeth nggak bilang begitu kan, Tuhan berkati saya. Tapi kalau dia tahu ada persaingan-persaingan di dunia yang makin global, dunia yang global, dunia yang penuh persaingan itu, apakah dia pernah merasa nggak takut ya? Nanti ada orang yang akan tutup kerajaan, pemerintahan akan berubah dan kerajaan akan tidak akan dihormati lagi seperti di beberapa tempat di negara-negara lain. Apakah dia juga merasa takut itu sehingga dia harus bergantung pada Tuhan? Ataukah dia pernah tersakiti karena kehidupan keturunannya, anaknya, cucunya? Bagaimana mereka hidup tidak lagi menjaga kehormatan kerajaan? Apakah dia pernah mengalami itu? Sebagai manusia, mari kita berandai-andai. Mungkin dia mengalami itu. Sehingga kita juga bisa belajar dari situ. Kalau dia mengalami sesuatu apa yang dipikirkan, menjaga kehormatan, menjaga statusnya, kita apa yang kita jaga, saudara? Apa yang kita minta pada Tuhan? Apa yang kita jaga sekarang supaya tetap kita pegang? Apa ya? Apa yang kita harapkan dari keturunan kita? Apa ya? Kita memang boleh belajar dari Ratu Elizabeth. Paling kurang yang saya bilang tadi, yaitu ketika dia akan ke gereja untuk menyaksikan pemberkatan anggota keluarganya. Bahkan pasti kita tahu semua ketika dia juga menikah, dia juga diberkati di gereja. Paling kurang ada penghormatan itu. Dan kita seharusnya kita lebih lagi menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan Yesus. Lebih lagi. Kenapa? Karena kepada dia kita berharap. Dan kita akan bilang padanya untuk sesuatu yang kecil mungkin. Berilah
kami hari ini berkat secukupnya.